Halo sahabat Lavender, kembali lagi di Lavender Channel bersama saya Kak Anes. Hari ini kita akan bahas bersama PBM paket 1 ya. Nah, gimana nih kesan-kesannya kalian terhadap PBM? Pemahaman, baca, dan menulis. Pusing atau menantang? Kita jawab bersama-sama yuk. Simak video berikut ini. Oke, soal-soal PBM itu pada dasarnya kebanyakan soal EYD sih ya. Bisa tentang tanda baca, bisa tentang penulisan huruf kapital, penulisan kata serapan, kata rujuk, dan lain-lain lah. Pokoknya berurusan dengan bacaan dan cara menulis ya. Jadi sebenarnya seru banget nih teman-teman. Ada soal apa aja saja sih? Kita coba langsung yuk kita kerjakan bersama ya. Ada soal apa saja? Nah, contohnya ada soal nomor 1 nih. Kita langsung ke soalnya ya. Jadi kalau PBM itu tipsnya kita langsung cek soal, dan kalau bisa jawab langsung dengan melihat pilihan gandanya tanpa perlu cek teks ya langsung saja gitu. Namun beberapa kasus atau beberapa soal sih terkadang tetap membutuhkan kita harus cek teksnya ya. Tapi tenang, tidak harus cek keseluruhan kok. Tidak harus komprehensif memeriksanya. Kita cukup menuju langsung pada kata atau kalimat yang dimaksud. Seperti contoh soal nomor 1 nih. Penulisan kata yang salah terdapat pada kalimat nomor. Nah, kalau tipe soal seperti ini memang kita harus cek satu persatu ya. Tapi tidak perlu cek semuanya. Kita langsung fokus ke pilihan gandanya saja. Nih, ada 5 kan? 1, 3, 5, 7, dan 9. Berarti kita cek saja nih kalimat yang disebutkan di pilihan ganda. Kalimat 1 deh, kita cek ya. Kalau penulisan kata yang salah berarti mungkin typo, mungkin harusnya dia lesap di imbuhan, atau dia kata dari serapan bahasa Inggrisnya salah. Bisa macam-macam ya. Kita cek satu persatu. Nomor pilihan yang A itu kalimat nomor 1, Kejaksaan Agung, Kejagung ya, pas ya, kapital depannya K, Republik Indonesia menegaskan pihaknya masih memproses penanganan perkara korupsi proyek pembangunan Base Transceiver Station 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 hingga 2022. Wah, kalimatnya cukup menyita nafas ya. Panjang sekali. Tapi di sini kakak nggak menemukan ada yang salah sih. Kita coba cek berikutnya ya, yang B, kalimat ketiga. Kami juga menyampaikan bahwa tim penyidik masih terus mendalami beberapa pihak, sehingga tidak menutup kemungkinan akan melakukan penyidikan terhadap korporasi yang diduga terlibat dalam kasus ini. Aman ya? Tidak ada kesalahan penulisan di sana saya lihat. Kita coba melangkah ke C, nomor 5. Sebab, koma ya, sepanjang alat bukti cukup, maka siapapun, dipisah ya, punnya, tetap akan dilakukan pemeriksaan untuk didalami guna perkembangan perkara. Koma, petik 2 ya, tepat ya, tegas ketut titik. Pas juga nih. Jadi di sini juga tidak ada kesalahan nih teman-teman. Kita langsung nih, tinggal 2 lagi pilihan kita, 7 dan 9. Ketujuh yuk. Kerugian negara di kasus ini terjadi karena ada persoalan pada kajian, koma, markup barang, koma, hingga pembayaran terhadap menara BTS, padahal secara fisik tidak ada. Penulisan kata di sini juga nggak ada nih. Waduh, tinggal 1 lagi nih pilihan kita, nomor 9. Kalimat 9 cek ya. Para tersangka yang dijerat kasus korupsi ini diantaranya sebentar teman-teman, diantaranya. Oh, ini dia. Ketemu nggak teman-teman yang di sini ya? Diantaranya. Nah, lihat nih. Harusnya kalau ini ya, penulisan kata diantaranya tuh dipisah seharusnya nih. Soalnya kalau antaranya itu kan menunjukkan tempat ya.
sehingga kata di-nya menjadi preposisi. Jadi harus dipisah. Masih ingat kan mana di yang dipisah, mana yang disambung? Nah, di sini nih ketemunya. Kepake ini ilmu kita ya. Jadi penulisan yang tepat seharusnya di spasi antaranya. Maka dari itu jawaban yang tepat E, yang kalimat nomor 9. Yuk kita coba lanjut ke nomor 2 ya. Jadi nomor 1 ini lumayan menyita waktu nih. Jadi kita di nomor-nomor berikutnya berarti harus gas. Kalimat 2 ya. Sebentar ini saya hapus dulu biar tidak mengganggu ya. Kalimat 2 ada soal bagian yang dicetak tebal pada kalimat 5 seharusnya. Kita fokus ya. Langsung fokus ke kalimat 5 nih yang diminta. Berarti ada di sini ya. Nah, sebab sepanjang alat bukti cukup, terus nih ada dicetak tebal nih, akan dilakukan pemeriksaan. Iya, di sini ya. Oke, ya yang di sini nih akan dilakukan pemeriksaan. Seharusnya gimana? Oh, seperti itu ya. Nah, kalau ketemu tipe soal seperti ini, kita bermain eliminasi nih teman-teman ya. Jadi kita cek pilihan ganda yang ada. Nah, kita pilih mana pilihan yang terbaik. Kita coba yuk, yang A dulu. Tidak diubah karena sudah benar. Akan dilakukan pemeriksaan. Kita tahan dulu ya, karena sebenarnya bisa saja sih. Kita coba yang B. Diganti dengan akan dilakukan pemeriksaan. Dilakukan tapi dipisah. Wah, malah jadi salah ya. Yang B malah jadi salah nih, yang di sini nih teman-teman nih. Nah, ini malah jadi salah nih karena di sini bukan menyatakan tempat ya lakukannya. Kemudian yang pilihan C diganti dengan akan melakukan pemeriksaan, dari pasif jadi aktif. Sebenarnya tidak urgensi juga ya untuk diubah dari pasif ke aktif ya. Jadi masih kurang oke juga nih yang C. Tapi tahan dulu deh. Kita coba pilihan lain yang D. Diganti dengan akan diperiksa, akan dilakukan pemeriksaan, akan diperiksa. Benar juga ya. Tidak mengubah makna, tapi jadi lebih efektif. Nah, dalam bahasa Indonesia akan jadi lebih sempurna jika kalimat dibuat jadi efektif ya. Jadi kalau memang ada yang bisa dipotong, ya kita potong gitu. Nah, di sini akan dilakukan pemeriksaan tidak berubah nih maknanya jika diubah jadi akan diperiksa. Jadi yang D ini sebenarnya pas nih ya, kayaknya ya. Nah, kita coba yang E, dihilangkan kata pemeriksaannya. Akan dilakukan apa? Nah, malah jadi salah juga. Berarti nomor 2 ini sepertinya memang yang D nih. Soalnya kalau frase akan dilakukan pemeriksaan tadi ya masih kurang efektif. Bisa kita buat lebih efektif, disingkat jadi akan diperiksa. Nah, itu tadi soal nomor 2. Kita udah dapat 2 hal berarti ya. Satu tadi soal penulisan ya, yang kedua soal efektivitas. Nah, menarik kan PBM? Penasaran dengan soal-soal lainnya? Lanjutkan, jangan lupa ya nonton video lainnya juga di Lavender Channel. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Terima kasih.